Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Seperti biasa, kita awali dari Timnas Indonesia. Timnas U23 dipastikan tergabung di grup J kualifikasi Piala Asia U23 yang akan digelar pada 1-9 September 2025 mendatang. Di kualifikasi ini Indonesia satu grup dengan tim kuat Korea Selatan, Makau, dan Laos. Sebagai informasi saja, di kualifikasi kali ini terdiri dari 44 negara yang dibagi dalam 11 grup. Nantinya setiap juara grup dipastikan lolos otomatis ke Arab Saudi tahun depan. Tersisa 4 tim yang akan dipilih dari runner-up terbaik. Jadi totalnya ada 15 tim di kualifikasi ini yang akan lolos. Ditambah satu tuan rumah Arab Saudi, jadi lengkap sudah 16 tim. Jika kita melihat di grup J ini, sebenarnya lawan terkuat atau terberat Indonesia adalah Korea Selatan. Bukan berarti Laos dan Makau ini nggak kuat loh ya. Tapi kalau kita lihat dari ranking FIFA, jelas Indonesia ada di atas Laos dan Makau. Laos saat ini ada di urutan 190 dunia, sementara Makau ada di urutan 193 dunia. Jelas Makau di bawah Laos, sementara Indonesia selalu bisa mengalahkan Laos. Jadi tantangan terbesar Gerard van der Burg di U23 ini adalah bisa melewati Korsel dan bisa di atas Korsel ya, agar lolos otomatis ke Piala Asia U23. Ingat, Gerard van der Burg tantangannya double loh. Selain harus bisa bawa timnas lolos ke putaran final Piala Asia, Gerard pun harus bisa melampaui prestasi Sintayong di musim lalu. Kita tahu ketika timnas U23 ditangani oleh Sintayong mampu bawa ke putaran final, bahkan sampai ke semifinal cuma dengan 3 pemain diaspora. Harusnya Gerard bisa lebih berbicara banyak dong, sebab skuad timnas U23 kali ini akan lebih banyak diisi oleh pemain diaspora. Nah, mampukah Gerard van den Burg melewati Sintayong? Kalau nggak bisa, ya lagi-lagi pertanyaan ditujukan pada PSSI. Buat apa ganti pelatih? Tapi sebelum ke Piala Asia U23, pasukan Gerard van den Burg ini harus diuji coba dulu di ajang Piala Ciki U23 yang akan digelar di bulan Juli ini. Indonesia di AFF U23 ini tergabung di grup A bersama timnas Ipin Upin, Filipina, dan Brunei Darussalam. Sementara di grup lain cuma 3 kontestan. Seperti di grup B, cuma Vietnam, Kamboja, dan Laos. Sementara grup C, Thailand, Myanmar, dan Timor Leste. Jelas, grup A ini adalah grup neraka. Pintar banget ya AFF nyetingnya. Dari timnas U17, Nova Arianto kabarnya akan ketambahan 5 pemain diaspora. 5 pemain ini secara terbuka mengatakan atau mengirim surat pada PSSI agar bisa dipakai di timnas U17. Lalu siapa saja mereka ya? Yang pertama adalah Floris de Factor van Bronckhorst. Dari namanya aja kalian udah tahu dong, ini bocah 16 tahun anak siapa? Ya, dia adalah anak bungsu Giovanni van Bronckhorst, legenda Barcelona yang juga asal Maluku. Yang kedua adalah Body Eliander, bek kanan Telstar FC yang neneknya asal Bandung. Yang ketiga adalah Finn Bender, 17 tahun. Ini winger kiri yang ibunya dari Bali. Yang keempat Deston Hoop, 16 tahun, winger kanan yang ibunya dari Maluku. Yang kelima adalah Sai Jarka, 16 tahun, yang neneknya orang Maluku. Dia adalah gelandang ya. Nah, 5 pemain muda ini ditemukan oleh Simon Tahamata usai dilantik jadi direktur scouting timnas Indonesia. Dan tahukah kalian jika Simon ini juga orang Maluku?
Simon ini bekerja dibantu oleh beberapa pemain legenda dari Belanda seperti Giovanni Van Bronckhorst dan Nigel de Jong dalam mencari bakat-bakat Indonesia di Belanda. Nah, gimana tuh Coach Nova? Tertarik nggak nih bawa 5 pemain ini? Kebetulan 5 pemain ini satu klub loh di Telstar FC. Ya, jadi istilahnya chemistry-nya udah dapet lah ya. Kita beralih ke berita klub ya. Kita mulai dari Persebaya. Baru juga rumor, udah ditolak. Ya, itulah nasib Eduardo Perez, mantan asisten Luis Milla yang kabarnya dirumorkan akan ke Persebaya. Para bonek menilai Eduardo tak pantas melatih Persebaya, apalagi statistik di klub sebelumnya. Eduardo Perez ini sangatlah jeblok. 26 kali cuma meraih 2 kali kemenangan, 18 kali hasil imbang, dan 16 kali kekalahan, membuat para bonek ini merasa pelatih satu ini nggak layak melatih tim sebesar Persebaya. Para bonek menilai daripada Eduardo Perez yang mending teko sekalian, udah jelas punya prestasi. Iya sih, kalau kita lihat dari statistik Perez ini memang jebloknya minta ampun ya. Di PSS Sleman juga dulu kayak gitu, jeblok juga. Nah, gimana menurut kalian? Apakah layak atau enggak nih Eduardo Perez melatih Persebaya? Dari Persib Bandung, Ciro Alves out. Nick Kuipers juga udah out. Matteo Kocijan udah pamit. Kevin Mendoza udah pamit. Intinya hampir semua pemain Persib itu yang asing out semua. Cuma kalau kami lihat ya di postingan-postingan Persib maupun supporter Persib, di kolom komentar itu masih banyak supporter Persib yang SDM-nya masih rendah. Kenapa kami ngomong kayak gitu? Karena masih banyak dijumpai supporter Persib itu kalau ada pemain Persib yang keluar, yang disalahin tuh orang lain. Karena pemainnya pergi, yang disalahin pihak lain. Yang pertama yang disalahin itu adalah pemainnya. Dibilang mata duitan lah, gak setia lah, THT biru lah, dan lain-lain. Nah, ini sebuah komentar ataupun persepsi yang salah. Patut diingat loh ya, pemain bola itu cuma kerja. Yang namanya orang kerja pasti butuh gaji, butuh duit. Pemain bola itu berhak cari tempat lain yang lebih layak. Asal kalian tahu aja ya, kalau saya pribadi jadi pemain bola, mungkin saya nggak mau tinggalkan Persib karena semua bisa didapat di Persib. Gaji lancar, bonus ngalir, popularitas meningkat. Kurang apa lo di Persib? Nah, itu juga yang dirasakan semua pemain yang ada di Persib. Gak ada satupun pemain yang mau keluar dari Persib sebenarnya lo ya. Tapi ya, pemain bisa apa kalau Persibnya yang udah nggak mau sama mereka? Yang kedua yang disalahin adalah klub yang nampung. Ini juga salah. Klub lain nampung para pemain Persib itu wajar. Kenapa wajar? Yang pertama soal kualitas. Kualitas pemain Persib udah jaminan bagus dong. Yang kedua, karena klub yang nampung itu mampu dan berani ngasih apa yang pemain itu minta dan yang nggak didapat dari Persib. Misalnya gaji yang lebih gede misalnya. Jadi kalau ada pemain Persib yang keluar dan masuk ke klub lain, jangan salahin pemainnya atau jangan salahin klub lainnya. Tapi coba deh tanya sama manajemen Persib, ada apa? Kok para pemain sampai keluar semua dan tinggalkan Persib? Contoh nyata adalah Nick Kuipers. Nick Kuipers keluar dari Persib dibilangnya dia nggak setia. Lah, Nick Kuipers kurang setia apa coba di Persib? 6 tahun loh di Persib. Dia ini nerima semua cacian, semua makian, susah seneng. Tapi apa balasannya? Persibnya nggak nawarin kontrak ke Nick. Nah, Nick bisa apa kalau nggak ditawarin kontrak? Yang harus kalian pertanyakan itu, ada apa dengan manajemen Persib sehingga para pemain itu keluar semua dari Persib? Mungkin kalau kita sekarang nanyanya ke manajemen Persib, ini mungkin agak kurang fair ya, sebab belum tahu nih Persib musim depan seperti apa. Apakah dengan keluar semua pemain tersebut Persib bisa tetap juara atau enggak? Kalau tetap juara berarti keputusan manajemen Persib buat bersih-bersih itu benar. Tapi kalau musim depan Persib jeblok, baru kita bisa pertanyakan apakah ini memang disengaja buat manajemen Persib buat bersih-bersih dan akhirnya Persib jeblok.
Intinya sebagai supporter, kita itu juga harus pinter, jangan bego-bego amat. Pemain bola itu kerja, butuh duit. Ya kalau klubnya udah nggak mau sama dia, masa dia ngejedok buaya di Persib? Keluarga pemain juga butuh makan lah. Gitu ya, sing pinter sedikit kalau jadi supporter. Intinya lihat aja ke depan apakah Persib bisa lebih sukses atau malah lebih anjlok. Nah, kalau itu semua kan tergantung dari kinerja dari manajemen, bukan dari pemain. Dari Dewa United kabarnya siap menikung Moussa Sidibé dari incaran Persib. Seperti biasa, Dewa United menawarkan gaji dan fasilitas yang lebih tinggi dibanding Persib. Menurut CEO Dewa United Adrian Satya Negara, semua pemain-pemain yang dirumorkan itu memang benar dan manajemen Dewa United tengah mengupayakan dan siap mewujudkan pemain-pemain yang dirumorkan seperti Lily Pali, Edo, Nick Kuiper, serta pemain-pemain yang dirumorkan ke Dewa pun akan diambil oleh Dewa United. Karena target utama Dewa United musim depan adalah juara. Dewa United FC, rekrut Lily Pali, Nick Kuipers dan pemain, naturalisasi timnas. Kayak ini Pak, pemain-pemain yang diisukan ke Dewa nih. Kan kemarin sempat bocor tuh katanya mengiyakan Edo. Iya. Gimana Pak? Edo, Wahyu Pras, terus ada kabar baru Nick Kuipers sama Lily Pali. Semuanya kita pembicaraan, semoga bisa rampung secepatnya lah. Karena kan kita butuh juga untuk main di Asia pemain-pemain yang mumpuni lah, gitu. Ada bocoran nggak sih Pak, bakal ada pemain naturalisasi timnas yang bakal ngelamar ke Dewa? Lagi diusahakan. Berapa tuh jumlahnya Pak? Dan banyak-banyak, ntar diomelin kita. Posisi. Ditunggu aja lah kalau itu. Dari Persija Jakarta masuknya Maurizio Sousa membuat sejumlah rumor pemain pun akan ikut Sousa ke Persija. Nama-nama seperti Jacob Mahler, Hugo Gomez, Lulinha, Dalberto Bero, dan pemain-pemain yang pernah bersama Sousa di Madura kabarnya akan merapat ke Persija. Persija sendiri butuh 5 pemain asing baru untuk menggantikan Simic, Kudela, Andrade, Ramon Bueno, dan Maciej Gajos. Jika Persija sudah mendapatkan pengganti Simic yakni Stefan Plazonza, ya meskipun Plazonza sekarang malah dikaitkan dengan Bayangkara ya. Apakah Hugo Gomez alias Jaja ini untuk gantikan Ramon Bueno, Lulinha gantikan Gajos, terus juga Mahler ini gantikan Kudela dan Kleberson gantikan Andrade? Ya kita tunggu saja. Yang pasti pemain-pemain yang dirumorkan itu semuanya saat ini tengah berstatus bebas transfer.